melakukan reset loginnya, itu ada di menu request reset peserta di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba mereview kembali untuk web CBT Sync Web Proctor ya, dimana nanti teman-teman dari koordinator setiap kabupaten kota menjalankan website ini. Oke, di sini saya sedikit memberikan tutorial ya, bagaimana cara untuk pengoperasian CBT Sync Web Proctor. Oke, jadi teman-teman bisa membuka alamat CBT Sync Web Proctor melalui browser Chrome, Mozilla, Opera dan lain-lain dengan alamatnya https://ubkonline.pusmenjar.kemdikbud.go.id/CBT Sync Web Proctor. Ya, seperti ini. Kemudian untuk username dan password nanti kita berikan melalui web UBKD di menu data pendukung. Jadi nanti setiap koordinator kabupaten kota akan melayani 10 peserta atau 10 user ya. Oke, saya coba langsung masuk atau login saja. Di sini saya akan coba login melalui akun DKI ya, akun 0102. Jadi 01 ini 2 angka depan ini provinsi, kemudian 2 di belakang ini adalah kabupaten kota. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, pastikan username dan password sudah benar ya, dan sama dengan yang ada di web UBKD. Kemudian kalau sudah, silakan teman-teman klik submit. Oke, ini tampilan awal dari CBT Sync Web Proctor. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung dan teman-teman yang sebelumnya sudah bergabung ya, ada sedikit perbedaan di sini. Kalau yang kemarin itu teman-teman langsung diarahkan untuk memilih menu status test ya. Tapi di sini kita ada update. Pada halaman dashboard ini kita harus memilih data tenannya dulu. Jadi ini untuk mengaktifkan ya, fungsinya untuk mengaktifkan event atau kelompok tes pada ujian nanti. Jika teman-teman tidak memilih ini, maka menu-menu yang lain tidak akan bisa berfungsi, seperti status tes, reset login, request reset peserta, laporan individu, dan yang lainnya. Ini kalau saya klik status tes, ya dia akan masih tetap di sini. Jadi teman-teman harus memilih data tenannya dulu ya. Di sini hanya satu, silakan diklik, dipilih ini tenan 1, kemudian klik simpan. Klik simpan sampai muncul notif warna hijau di atas berhasil. Oke. Jika sudah memilih tenan, teman-teman baru bisa melihat menu-menu yang lain seperti menu status test, reset login dan yang lain ya. Setelah mengaktifkan ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman merilis token. Ini untuk koordinator dari setiap kabupaten kota ya, karena nanti dia akan merilis token dan memberikan tokennya ke 10 peserta itu. Oke. Silakan teman-teman memilih status tes, kemudian klik tombol refresh di sini ya. Klik tombol refresh di sini sampai muncul token. Nah, untuk token ini
kita juga sudah update. Kalau yang kemarin sebelumnya itu teman-teman bisa langsung merubah atau merilis terus-terusan ya. Jadi tidak perlu menunggu 15 menit, langsung bisa dirilis token yang baru. Nah, untuk yang sekarang jadi teman-teman harus menunggu 15 menit baru teman-teman bisa merilis ulang token yang baru. Ya, dengan menekan tombol refresh di sini. Ya. Nah, untuk token sendiri di peserta nanti bagi teman-teman yang mungkin belum mencoba UBK online ya, untuk token ini nanti akan muncul di pojok kiri atas setelah peserta memasukkan username dan password. Itu berada di pojok kiri atas. Jika tokennya tidak muncul, bisa diklik refresh untuk memunculkan token. Oke, ini untuk menu status testnya. Jadi untuk teman-teman merilis token. Dan yang perlu diingat lagi di sini, token ini berfungsi hanya sampai 15 menit sekali. Jadi setiap 15 menit teman-teman harus merilis ulang. Ya, bedanya dengan yang semi online kemarin kan dia otomatis berubah ya. Kalau untuk yang full online ini kita harus merilis ulang. Jadi merilis manual di sini ya dengan menekan tombol refresh. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu reset login peserta ya. Mungkin untuk menu ini kemarin sudah ada beberapa teman-teman dari helpdesk provinsi memberikan masukan. Yang mungkin sebagian kita masih melakukan develop ya atau update. Jadi untuk menu reset login peserta ini berfungsi untuk melakukan reset login kalau di semi online ya, kalau di semi online. Nah, untuk di full online ini, jadi teman-teman nanti menu ini hanya untuk melihat berapa peserta yang sudah login atau yang sedang mengerjakan ya di sini. Jadi ini menunya hanya untuk melihat peserta yang sudah login dan yang sudah mengerjakan. Nah, di mana untuk melakukan reset loginnya itu ada di menu request reset peserta di sini. Ya, jadi jangan ketukar ya teman-teman ya, terutama untuk proktornya nih. Jadi kalau teman-teman untuk melihat siapa saja yang login itu ada di reset login peserta. Kalau untuk melakukan reset login itu ada di request reset peserta. Nah, untuk request reset peserta login ini yang hanya muncul peserta yang melakukan request atau melakukan permintaan ya untuk di reset login. Nah, itu ada beberapa kendala, mungkin exam bro-nya error ketika lagi ujian, dia keluar paksa, atau juga bisa dengan jaringan koneksi internet yang tiba-tiba putus, kemudian keluar dari ujian. Nah, itu dia harus melakukan permintaan ya ke proktor agar di reset login. Caranya peserta tinggal memasukkan atau login ulang. Nanti di bawah tombol login itu ada tombol abu-abu, yaitu untuk merequest atau meminta permintaan ke proktor untuk melakukan reset login. Nah, jadi nanti untuk yang proktornya itu mantau di sini saja ya, di menu request reset. Kalau misalkan ada yang request, bisa langsung melakukan reset. Nah, menu request reset ini kita memberikan fasilitas auto refresh ya, sekitar setiap 1 menit sekali dia akan melakukan auto refresh. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan refresh manual lagi. Nah, untuk caranya teman-teman cukup menceklis di sini sekali ya, atau mungkin bisa secara manual ya, bisa secara manual atau satu-satu ya kalau teman-teman mau. Misalkan mudah-mudahan jangan ada yang iseng ya nanti. Jadi kalau misalkan untuk nama ini aja nih yang saya reset nih, yang lain biarin aja gitu sampai nggak bisa ujian ya, jangan gitu ya. Jadi bisa langsung klik di sini, dia akan ke checklist semua yang melakukan permintaan.
lalu klik tombol reset peserta di sini. Ya, klik tombol reset. Ya, nanti dari pesertanya itu bisa melakukan ujian kembali. Nah, itu kemudian yang terakhir ini ada laporan individu. Ya, jadi laporan individu ini untuk mendownload capture atau screenshot yang ada di halaman paling terakhir ya, yang ada di peserta ujian. Kita nyebutnya itu skor individu ya, skor individu atau report individu. Nanti dari proktor itu bisa mendownload dengan mengklik tombol download. Nah, itu dia akan mendownload hasil atau laporan individu dari semua peserta. Itu bisa ke download dalam bentuk downloadannya zip ya, tapi dalamnya itu dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah, mungkin itu saja ya, sedikit penjelasan mengenai UBK online. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.